Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muharram dengan NIM D022531. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fitur lanjutan dari Microsoft Excel. Adapun fitur lanjutan ada tiga, yaitu yang pertama adalah pivot table, yang kedua conditional formatting, dan ketiga analysis data. Nah, kita masuk ke yang pertama, yaitu pivot table. Nah, pivot table ini adalah alat analisis data di Excel yang digunakan untuk meringkas, mengelompokkan, dan menampilkan data secara dinamis tanpa mengubah sumber data. Nah, cara membuat pivot table adalah kita masuk ke menu insert, kemudian kita blok tabel yang ingin kita buat menjadi sebuah pivot table. Kemudian kita klik pivot table yang ada di menu insert ini, kita klik from table atau range. Nah, di sini kita bisa mengatur apakah kita mau membuat pivot table-nya itu di lembar baru atau pivot table-nya itu di lembar yang sudah ada sekarang. Nah, di sini saya akan membuat pivot table-nya itu di lembar baru ya. Saya klik new worksheet, kemudian saya klik OK. Nah, di sini kita bisa mengatur yang mana kita akan jadikan baris, yang mana kita akan jadikan kolom, dan kita jadikan value ataupun filters. Nah, di sini saya akan membuat judul motornya sebagai baris, kemudian bulannya sebagai kolom, dan penjualannya sebagai value. Nah, adapun untuk areanya saya ubah menjadi filter. Nah, kemudian otomatis pivot table-nya akan muncul di sini. Nah, di sini kita bisa melihat judul motornya, merek motornya sebagai baris di sini. Kemudian bulannya sebagai kolom, dan di sini ada total dari penjumlahan penjualannya. Di sini total dari semua merek motor di Februari ada 30 juta, kemudian di Januari ada 20 juta, di Maret ada 16 juta. Nah, kemudian di sini juga kita bisa melihat total dari harga dari motor di setiap semua bulan totalnya. Di sini kita bisa lihat, dan di sini ada total dari seluruh penjualan, maupun mau itu dari bulan, dari motor apa, kita bisa melihat totalnya di sini. Kemudian untuk jika kita ingin hanya menampilkan data dari daerah Majene saja yang sudah kita jadikan sebagai filter, kita tinggal mengklik yang di sini bagian area ini, terus kita tinggal klik data yang ingin kita tampilkan. Contohnya saya ingin menampilkan data dari Majene, dan klik OK. Nah, maka yang muncul itu hanya data dari bagian dari area Majene yang ini dan yang ini 15 juta, dan 20 juta dari merek Harley dan Yamaha pada bulan Januari dan Februari. Nah, seperti ini. Kemudian sepertinya itu saja untuk pivot table. Nah, kita masuk ke bagian conditional formatting. Nah, conditional formatting ini digunakan untuk memberi format otomatis. Contohnya memberi warna, icon, ataupun bar data pada sel berdasarkan kondisi atau nilai tertentu. Contohnya seperti jika kita ingin membuat conditional formatting, kita masuk ke menu home, kemudian kita klik conditional formatting yang ini. Nah, kita bisa membuat rulesnya. Contohnya seperti di sini ada di highlight sales rules. Di sini ada
eh, lebih besar, lebih kecil, between, equals atau sama dengan, kemudian teksnya yang masuk, kemudian ada duplicate value. Nah, kita coba di eh, lebih besar, kita klik. Nah, kita bisa masukkan nilainya, contohnya seperti eh, 15 juta. Kita klik 15 tuh, satu deh, satu lagi deh. Aduh, saya lupa blok, sorry. Kita blok, kita masuk di control cell formatting, highlight cell rules, kemudian kita pilih grade. Grade artinya yang lebih besar dari. Nah, maka kalau kita memasukkan nilainya, kita masukkan eh, seperti anu 14 juta, maka otomatis yang berwarna di sini adalah eh, value atau nilai yang lebih besar dari 14 juta tersebut. Nah, kita bisa lihat di sini 15-nya berwarna 17 dan 20 karena nilai dari value-nya ini lebih besar dari 14 juta. Nah, di sini juga kita bisa merubah warnanya. Kita bisa pilih warna yellow fill, green fill with dark green. Saya coba di warna hijau. Otomatis eh, ketika value-nya itu di atas 14 juta, maka warna dari selnya itu akan berubah menjadi warna hijau. Kita klik OK, kemudian kita blok lagi. Kita masuk ke condition formatting, kemudian kita pilih less than atau lebih kecil dari. Nah, kita bisa membuat eh, nilainya itu lebih kecil dari 14 juta. Ketika nilainya lebih kecil dari 14 juta, maka otomatis warna dari teks di sini akan berubah. Contohnya seperti ini. Kita klik OK. Nah, di sini otomatis warna dari nilai value di bawah 14 juta itu akan berubah menjadi warna merah. Di sini juga kita bisa merubah formatnya menjadi angka lain. Kita bisa mengatur bagaimana rulesnya, kita bisa mengatur apakah itu value-nya sama dengan, kita juga contohnya bisa mengatur teksnya, contohnya seperti ini. Kita blok dulu. Nah, kita masuk di conditional formatting, kemudian masuk di highlight cell rules, kemudian masuk di text tag. Nah, jika saya memasukkan di sini eh, sebuah kata Januari, maka otomatis kata yang sesuai dengan yang saya buat di sini, contohnya Januari di situ akan berubah menjadi warna merah, akan sesuai dengan warna yang saya masukkan. Bisa dipilih warnanya, contohnya yang ini, otomatis berubah warnanya jika katanya sama, seperti itu. Kemudian kita juga bisa mencoba yang lain. Kita coba apa? Kita coba yang duplicate value. Nah, kita blok, kemudian masuk di highlight cell rules, kemudian kita pilih duplicate value. Nah, otomatis eh, nilai ketika value-nya itu sama akan berubah warna warna selnya ketika value-nya itu sama, seperti itu. Kita coba yang lain lagi. Kita coba conditional formattingan rules lain. Kita coba di top button rules, contohnya ini top 10 item. Maksudnya jika kita memasukkan angka, misalnya di sini contohnya kita turunkan value-nya jadi top top 1 lah, maka nilai dari top 1 atau nilai yang paling tinggi itu otomatis warnanya akan berubah.
Contohnya kan saya di sini memakai top satu, maka nilai tertinggi top satunya itu 20 juta, akan otomatis berubah warnanya. Kita pilih konsel penting yang lain, kita uh, bottom. Bottom artinya lebih di bawah, top paling bawah lah, kita top bawah, top bawah satu. Nah, maka otomatis nilai yang paling rendah atau nilai top paling bawah itu otomatis warnanya akan berubah. Kita ganti warnanya jadi ini. Nah, seperti ini. Kita coba yang lain lagi. Nah, kita coba ini top 10% ke atas, ini top 10% ke bawah, sama aja sebenarnya. Ini above average. Maksudnya itu eh, rata-rata, misalnya rata-rata kecilnya. Kita coba langsung saja. Nah, maka nilai dari rata-rata paling besar kan kita tadi pilih average yang versi top, yang artinya itu rata-rata paling tingginya, otomatis buat rata-rata paling tingginya itu akan berubah warnanya seperti ini. Kalau kita pilih eh, top button below average, maka otomatis nilainya juga yang nilainya rata-rata rata-rata rendah, rata-rata di bawah itu akan berubah warnanya seperti itu. Nah, kita coba yang lain lagi, pokoknya kita coba semua. Nah, di sini ada data bars. Nah, data bars itu fungsinya kita seperti membuat grafik, dari value-nya. Ketika value-nya itu lebih tinggi, maka grafiknya itu akan semakin panjang. Nah, kalau value-nya rendah, grafiknya akan lebih 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 rendah juga. Ini menyesuaikan value. Nah, kita bisa merubah warnanya, gradient field-nya. Kita bisa merubah warna dari data bars-nya, grafiknya lah. Nah, di sini ada color scale, maksudnya itu contohnya ini. Nah, di sini akan otomatis nilai rendahnya itu, nilai paling rendah itu berwarna merah. Nah, semakin naik, semakin naik, semakin naik, nilai merahnya itu akan berubah menjadi warna hijau. Artinya semakin naik, semakin hilang warna merahnya. Seperti itulah kan sini awalnya. Eh, sini 18 8 jutanya itu paling rendah kan, otomatis dia warna merah. Semakin naik menjadi 12 12 juta, maka itu warna merahnya akan berubah menjadi kekuningan. Kemudian semakin naik lagi akan berubah menjadi warna kuning, dan naik lagi akan semakin mendekati warna hijau. Kemudian ketika nilainya paling atas, otomatis nilainya akan berubah menjadi warna hijau. Nah, ini kita bisa atur, ini bisa jadi kebalikannya yang tadi. Ketika nilainya paling rendah akan nilainya warnanya hijau, kemudian paling tinggi itu warnanya merah. Kemudian kita bisa merubah, mengatur warnanya di sini. Kemudian di icon sets ini kita bisa menambahkan icon ke dalam eh, data dari table data value. Nah, contohnya saya pakai ini. Nah, otomatis akan muncul icon di samping dari value-nya. Nah, seperti ini. Nah, kalau nilainya itu tinggi, maka tandanya itu, tanda panahnya itu akan ke atas. Kalau nilainya rata-rata lah, nilainya itu akan eh, tanda panahnya ke samping. Sedangkan ketika nilainya itu rendah, maka tanda pandanya itu akan ke bawah. Nah, sini kita bisa mengatur icon yang mana yang ingin kita pakai. Nah, selanjutnya di sini ada new rules atau rules baru. Kita bisa mengatur rules barunya.
Di sini ada clear rules untuk menghapus rules yang sudah kita buat, dan manage rules untuk mengatur lah rules-rulesnya. Nah, itu saja sepertinya dari conditional formatting. Kemudian kita masuk ke analisis data. Nah, analisis data yang pertama itu kita harus mengaktifkan eh, analisis data itu sendiri. Untuk mengaktifkan analisis data, kita eh, masuk ke menu file, kemudian pilih option. Nah, di sini akan muncul ya seperti ini. Kemudian kita klik add ins. Kemudian lihat paling bawahnya ada di sini manage. Kita pilih Excel add ins. Kemudian kita klik di sini go. Kemudian kita klik bagian analisis toolbar. Kemudian kita klik OK. Nah, begitu kira-kira cara untuk mengaktifkan analisis data itu. Nah, seperti itulah kira-kira. Baik, sepertinya itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.